Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Faiki, nomor induk mahasiswa 2014446000261 dari kelas A720 Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan presentasi mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 atau bisa disebut PLP 1 di SD Negeri Ngrukman. Nah, kemudian mengenai informasi umum sekolah. Yang pertama mengenai informasi umum sekolah, nama sekolah yaitu SD Negeri Ngrukman. Alamat sekolah beralamatkan di Dusun Ngrukman, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, dengan kode pos 55183. Selanjutnya mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, yang pertama adalah visi. Visi dari SD Negeri Ngrukman tersebut terwujudnya peserta didik yang bertakwa, unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan. Dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, unggul dan berprestasi dalam berbagai wawasan dan keahlian. Yang ketiga, berperilaku santun dan berbudi pekerti luhur. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran berbasis pada upaya pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai misi. Misi dari SD Ngrukman sebagai penjabaran indikator pencapaian visi sebelumnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam berbagai wawasan dan keahlian. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan peserta didik yang santun dalam bertutur kata, perilaku, dan berkepribadian. Yang keempat adalah mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Nah, selanjutnya mengenai tujuan. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian serta mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah mencapai nilai rapot minimal sesuai dengan KKM yang telah ditentukan untuk semua mata pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah meraih peringkat 5 besar tingkat kecamatan untuk nilai rata-rata ujian sekolah dasar. Kemudian yang keempat adalah meraih prestasi dalam berbagai ajang perlombaan akademik dan non-akademik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Kemudian yang kelima adalah mencapai derajat kesehatan yang baik dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam adalah melestarikan budaya daerah melalui muatan lokal, pendidikan batik, dan bahasa Jawa. Yang ketujuh adalah memiliki jiwa dan semangat yang peduli dan cinta terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki jiwa toleransi dan berbudi pekerti luhur dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, selanjutnya di sini bisa kalian lihat ataupun kalian pelajari mengenai struktur organisasi sekolah di SD Negeri Ngrukman. Di sini ada kepala sekolah dan sebagainya sampai dengan di sini ada penjaga sekolah. Oke, yang kemudian di sini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di SD Negeri Ngrukman sudah sangat memadai dari tenaga kependidikan maupun tenaga non-kependidikan yang berjumlah total semua adalah 23 orang. Nah, adapun data peserta didik yakni sebagai berikut. Nah, di sini bisa kalian lihat juga dalam gambar tabel yaitu kelas 1 berjumlah 52, kelas 2 berjumlah 50, kelas 3 berjumlah 49, kelas 4 di sini ada 52, kelas 5 ada 55, dan kelas 6 ada 74. Nah, di sini dari kelas 1 sampai dan kelas 6 jumlah robelnya ada 2 ya. Maksudnya ada AB seperti itu. Nah, kemudian
Bisa kalian lihat di sini ada sarana dan prasarana SD Negeri Nurkeman. Yang di sini ada halaman sekolah, kemudian juga ada ruang kelas, perpustakaan, dan juga ada musola. Oke, di sini juga ada lab komputer, ada UKS, ada kantin sekolah, ada koperasi, dan juga ada toilet sekolah. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai kultur sekolah. Nah, di sini kultur sekolah di SD Ngerokoman antara lain sebagai berikut. Ada beberapa kultur dari SD Ngerokoman. Yang pertama, membudayakan senyum, sapa, dan salam. Yang kedua adalah menerapkan 10 budaya malu. Misalkan malu datang terlambat, malu tidak mengerjakan PR, malu tidak mengikuti upacara bendera, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga memiliki hubungan sosial yang baik antar warga sekolah. Keempat, membudayakan keakraban antar warga sekolah. Nah, kemudian yang kelima adalah terbiasa melakukan kegiatan positif di sekolah. Kemudian yang keenam adalah melakukan senam bersama setiap Jumat secara rutin. Yang ketujuh, melakukan gotong royong membersihkan sekolah guna memupuk jiwa persatuan dan kekeluargaan antar siswa dan antar guru. Oke, di sini ada contoh gambar dari kultur sekolah. Yang pertama di sini ada pembiasaan cek suhu dilakukan biasanya pada pagi hari sebelum masuk ke kelas. Kemudian juga ada yang sebelahnya ada pembiasaan cuci tangan memakai sabun. Kemudian juga ada senam menentukan secara rutin tiap minggunya. Dan di sebelahnya ada Jumat sehat ataupun Jumat bersih. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan dan tata tertib sekolah di SD Krukuman. Yang pertama, setiap peserta didik wajib menunjukkan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan yang setia dan taat terhadap hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, setiap peserta didik wajib taat dan tunduk kepada peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang ketiga, peserta didik wajib menunjukkan sikap hormat kepada siapapun serta menjaga nama baik sekolah. Kemudian, peserta didik wajib hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai atau pembelajaran biasanya pada SD Negeri Nurkeman dimulai pada jam 07.00. Nah, yang terakhir adalah setiap peserta didik wajib mengawali kegiatan pembelajaran atau belajar dengan berdoa bersama dari dalam kelas. Nah, yang selanjutnya mengenai larangan. Larangan di sini yang pertama adalah peserta didik dilarang meninggalkan sekolah saat pembelajaran tanpa izin dari seorang guru. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah peserta didik dilarang jajan di tempat parkir dan di dalam kelas saat istirahat. Nah, kemudian peserta didik juga dilarang membawa senjata tajam. Yang kelima adalah peserta didik laki-laki dilarang memakai anting-anting ataupun gelang dan berambut panjang. Di sini juga ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang diadakan di SD Negeri Nurkeman antara sebagai berikut. Yang pertama adalah upacara wajib di hari Senin. Yang kedua adalah merayakan hari besar nasional seperti 17 Agustus, Hari Jadi Yogyakarta, merayakan Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga adalah rapat Dewan Guru maupun rapat dengan komite sekolah. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan senam dilanjutkan dengan membersihkan lingkungan sekolah yang diadakan setiap hari Jumat untuk seluruh warga sekolah. Nah, di sini yang saya akan menjelaskan mengenai kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Nurkeman. Yang pertama adalah kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler berupa pembelajaran di SD Negeri Nurkeman saat ini adalah menyesuaikan dengan keadaan seperti halnya kegiatan KBM yang dilaksanakan secara luring di sekolah. Nah, kemudian kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler di sekolah SD Negeri Nurkeman berupa tambahan pelajaran atau les.
Kegiatan ini dilaksanakan pada kelas 6 berupa tambahan pembelajaran untuk menghadapi ujian. Nah, selain itu terdapat tugas-tugas kelompok ataupun individual kepada peserta didik. Ada juga tugas proyek yang biasanya akan diberikan pada akhir semester guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Perumahan terdapat ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, yang pertama ekstrakurikuler wajib. Adapun ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan yaitu pramuka, renang, tari, catur, silat, dan tenis meja. Nah, kemudian mengenai praktek-praktek pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Yang pertama adalah etika atau sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari, peserta didik hendaknya yang utama mengucapkan salam, saling menghormati dan menghargai sesama peserta didik. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Yang pertama berdoa sebelum pembelajaran, yang kedua mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga adalah kebersihan dan kedisiplinan. Setiap kelas membentuk tim piket secara bergantian. Yang kedua, membiasakan budaya antri pada kegiatan yang berlangsung bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Yang pertama, kegiatan observasi yang dilakukan menggunakan sistem rolling yang bertujuan agar setiap mahasiswa yang melakukan observasi di kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, yang kedua adalah pada awal melakukan observasi pembelajaran di kelas, mahasiswa diwajibkan untuk memperkenalkan diri kepada peserta didik dan biasanya kepada guru yang mengajar di dalam ruang kelas tersebut. Nah, yang ketiga, mahasiswa diwajibkan untuk memperhatikan cara guru dalam menyampaikan materi, baik secara etika, penampilan, dan lain-lain. Yang keempat adalah mahasiswa membantu guru agar suasana kelas total aktif dan komunikatif. Sehingga apa yang disampaikan oleh seorang guru dapat diterima baik oleh para siswa dan dapat juga dipahami oleh siswa tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton, semoga ilmu bermanfaat untuk kalian semua.